calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Untuk kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi dengan rekan guru saya yaitu Ibu Siti Umika. Assalamualaikum Bu. Salam. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke Bu, nanti ketika pembelajaran saya izin akan observasi Ibu ketika belajar ya. Nah, sebelum observasi nanti di kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Nah, kegiatan ini masuk ke dalam pra-observasi, yang mana tujuannya itu untuk memberikan kesiapan dan gambaran kepada Ibu biar nanti ketika di kelas Ibu lebih siap lagi. Untuk pertanyaan pertama, nanti ketika pembelajaran Ibu akan mengajar di kelas apa dan berapa? Saya akan mengajar di kelas 9 untuk pelajaran BTK Bu. Itu adanya di jam ke-5 dan ke-6. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya apa Bu yang akan Ibu kembangkan nanti? Tujuan pembelajarannya pertama membaca Quran surat Al-Infitor, kemudian melafalkan surat Al-Infitor, kemudian menuliskan dan menerjemahkan Quran surat Al-Infitor, menjelaskan hukum bacaan tajwid pada surat Al-Infitor, dan yang terakhir yaitu menunjukkan perilaku yang berkaitan dengan surat Al-Infitor. Oke, berarti lumayan banyak ya Bu ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu kembangkan nanti, dari mencerminkan, melafalkan, sampai menelaah hukum bacaan tajwidnya. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan apa sih yang akan Ibu nanti kembangkan dalam pembelajaran Ibu? Saya akan mengembangkan yaitu melafalkan surat Al-Infitor dan menjelaskan isi kandungan yang ada pada surat Al-Infitor. Oke, dari area pengembangan tersebut, model seperti apa, metode seperti apa, dan strategi bagaimana yang akan Ibu lakukan nanti? Metode yang saya akan lakukan dan strategi yang saya lakukan yaitu menggunakan PBL, kemudian dengan kerja kelompok, serta mengembangkan siswa dalam LK. Oke, dengan penugasan Ibu ya? Penugasan ya. Oke. Nanti media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan ketika pembelajaran di kelas? Saya akan menggunakan buku Juz Amma ya, Juz Amma dan buku tajwid. Oke. Jadi media pembelajaran itu Juz Amma dan buku tajwid ya Bu ya? Iya. Kira-kira kapan Ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran di kelasnya? Insya Allah pada hari Senin Bu. Oke, hari Senin ya. Nah, dari percakapan kita tadi secara singkat, apa sih yang Ibu dapatkan dan rasakan? Saya merasa termotivasi, kemudian ada gambaran untuk kegiatan observasi nanti di kelas Bu. Oke, berarti nanti hari Senin ketika Ibu belajar, saya izin buat mengobservasi Ibu ya. Setelah observasi, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi seperti ini, yaitu dengan pasca observasi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita bacakan dan Bismillah.
ketinggalan? Berarti belum konsentrasi. Mana konsentrasimu? Ini konsentrasimu. Mana? Kelihatan. Tepuk semangat. Tapi belum semangat ya, masih ada yang loyo, ada yang tiduran ya. Kita
Dan apabila lautan dijadikan meluap, yang itu menjadi satu ya. Bukan ada asli jadi tawa dan asli satu ya. Itu terjadi pada hari tersebut dengan kiamat tuh. Paham? Ada yang ditanyakan? Coba ini bacakan ayat 1 sampai 1 sampai ya perempuannya keluarganya ayat 6 sampai 10. Bismillah dulu. Oh ya, luar biasa suaranya merdu ya, kemudian untuk baca tajwidnya juga sudah jelas ya. Tinggal ada 4 ayat lagi ya. Siapa yang mau baca? Halo. 9 lagi ya. Halo. Baca. Halo, Bu. Sampai siap? Halo.
calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 2 Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada
tidak sendiri, saya didampingi dengan dua guru hebat. Yang pertama rekan guru saya, yaitu Ibu Siti Umika. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Dan juga saya didampingi atau dibersamai oleh Pepe yang hebat dan luar biasa juga, Ibu Dian Setio ini. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Bagaimana Ibu Mika? Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Di sini kita akan melakukan pasca observasi, yang mana tujuannya itu untuk merefleksikan atau mengevaluasi hasil observasi kita kemarin ya Bu. Nah, perlu diingat juga sebelum kegiatan pasca observasi ini kita kan sudah melakukan dua kegiatan sebelumnya. Ada percakapan observasi dan kita juga sudah melakukan observasi di kelas. Oke, ada beberapa yang ingin kita diskusikan Bu. Untuk pertama, bagaimana perasaan Bu Mika setelah kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Saya merasa proses pembelajaran itu alhamdulillah ya, merasa berjalan dengan baik. Cuma itu aja ya Bu, saya merasa gugup. Ya mungkin karena tidak apa ya, tidak terbiasa observasi teman-teman sendiri gitu ya Bu ya. Biasa mungkin mengajar seperti biasa, terus kan di supervisi atau di observasi sama saya. Mungkin ada perasaan gugupnya. Apa? Sama Bu, pasti kan semua orang juga begitu. Ketika diobservasi dengan teman sejawat, kadang ada perasaan ya yang gak enak. Coba bisa Ibu ceritakan kembali tujuan pembelajaran dan area pengembangan apa sih yang dulu Ibu kembangkan di pembelajaran kemarin di kelas? Tujuan pembelajarannya itu saya anak atau peserta didik yang membaca surat Al-Intitor, kemudian melafalkan surat Al-Intitor, dan mereka juga menggabungkan atau ini apa namanya dengan menggunakan ilmu tajwid gitu ya. Iya, gitu. Area pengembangannya masih ingat Bu apa yang Ibu kembangkan pas kegiatan kemarin? Yang saya kembangkan ya itu pas bagian menghafal. Ya, terus juga kemarin juga ada apa lagi sih tuh kegiatannya Ibu ini kan dengan menggunakan kelompok dari Mereka jadi setiap kelompok itu dibagi, mereka menulis surat Al-Intitor. Jadi untuk kelompok itu ada yang ayat 1 sampai 5 dan seterusnya, dan menuliskan gitu ya. Mereka mencari buku bacaan tajwidnya. Baik Bu. Oke, Ibu merasa belum dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan dengan area pengembangan itu sudah berhasil belum dari kegiatan kemarin? Saya merasa sebagian sih ya berhasil, dan sebagian juga ada yang kurang gitu ya. Karena sebagian anak ada yang belum paham juga tentang ilmu tajwid. Mungkin sehari-harinya itu mereka ada sebagian yang tidak belajar ngaji di rumah juga Bu. Berarti dari tujuan dan area pengembangan yang sudah Ibu kembangkan kemarin, Ibu merasa masih ada gitu ya murid yang belum bisa baca Al-Quran, kemudian apa namanya menggunakan ilmu tajwid seperti itu. Nah, sebagian aja sih, tidak semuanya. Coba kalau seperti diskalakan atau diskorkan nilainya dari 1 sampai 10, kira-kira kemarin itu pembelajaran kemarin sudah mencapai skala berapa menurut Ibu? Kalau seperti Ibu nilai ini dari 1 sampai 10 pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, keberhasilannya sudah mencapai berapa? Ya, kan 8 ya, 8. Kalau seperti 8 sudah bagus sebenarnya Bu, ya sudah bagus, sudah luar biasa. Dari kegiatan kemarin masih ada nggak yang Ibu temui hambatan atau tantangan sekiranya di kelas yang bisa Ibu tingkatkan gitu? Hambatannya yaitu ketika mereka kerja kelompok, sebagian dari kelompoknya itu ada yang bercanda, jadi tidak fokus itu Bu. Gitu. Jadi kurang fokus ya, kurang fokusnya sebagian kelompok gitu ya, dari anggotanya gitu.
Nah, menurut Ibu tantangan seperti itu ada nggak solusi yang bisa Ibu ambil untuk mengantisipasi kedepannya menemukan tantangan tersebut? Selalu ada. Apa coba bisa diceritakan? Solusi, gambaran solusi apa gitu yang Ibu ini kan supaya anak-anak itu, tadi kan Ibu bilang anak-anak itu sebagian ada yang tidak aktif ya, kurang aktif atau kurang berperan di dalam kerja kelompok. Nah itu kan sebagai tantangan menurut Ibu. Kalau dilihat dari tantangan tersebut, gambaran solusi apa sih yang bisa Ibu berikan supaya anak-anak itu yang tadinya tidak fokus menjadi fokus? Ya, mungkin saya juga ya, saya kurang tegas mungkin seperti itu ya. Jadi sehingga mereka itu tidak ada rasa takut atau gimana mungkin begitu ya. Jadi saya harus memperbaiki lagi gitu ya. Jadi pembelajarannya harus lebih tegas seperti itu. Kemudian cara membagi kelompoknya. Jadi yang apa sih? Yang mereka yang sering berjalan itu harus disatukan dengan orang-orang yang apa namanya ya, anak-anak yang benar aktif gitu yang ya berarti dikategorikan Ibu akan kedepannya gitu memberikan solusi untuk mengkelompokkan kali ya, mengkelompokkan ya, seperti itu. Anak-anak itu lebih tepat lagi gitu ya. Nah, oke. Dari yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada nggak itu kan kategori ke anak ya. Kalau seperti pengembangan diri Ibu yang bisa Ibu kembangkan untuk bisa menciptakan pembelajaran yang tadi Ibu sudah sampaikan lebih aktif lagi gitu, ada nggak? Bisa Ibu ceritakan pengembangan diri apa sih yang akan Ibu yang saya akan lakukan ya, saya lebih apa namanya, lebih aktif lagi dalam pembelajaran itu ya, lebih seru gitu, bikin mereka tidak jenuh begitu ya, atau kelompoknya tidak seperti jalan-jalan ke belakang seperti itu ya. Oh iya, sudah bagus Bu. Jadi kan Ibu sudah apa ya, meniti dari masalah dan tantangan yang sudah Ibu lakukan, dan Ibu juga sudah punya perencanaan yang nantinya akan Ibu lakukan ke depannya, gitu ya. Kapan kira-kira Bu Ibu ingin melakukan pengembangan diri tersebut? Ketika saya apa namanya, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan merubah gitu ya. Iya, di sini kan alhamdulillah sih ya sudah ada CGP gitu, sudah ada juga guru-guru senior itu bisa Ibu apa namanya, bisa Ibu libatkan dalam pengembangan diri. Nah, pembelajaran Ibu Mika sebenarnya sudah bagus. Kemarin itu juga Ibu sudah bisa apa namanya, mengkondisikan anak dengan apa, menyimpan atau melakukan anak itu dengan kelompok-kelompoknya. Nah, di sini dulu Ibu juga sudah melakukan penyampaian tujuan, metode, dan model pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan. Nah, dari yang sudah kita bicarakan ini Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan kira-kira? Dari yang kita bicarakan obrolan ini, saya bisa mengetahui jadi kekurangan saya ketika saya dalam pembelajaran di kelas ya, dan kemudian insya Allah saya akan kedepannya akan lebih baik lagi dalam strategi pembelajaran. Dan saya juga terima kasih banyak kepada guru penggerak yang sudah selalu memotivasi gitu dalam observasi saya. Terima kasih ya Bu. Sebenarnya apa namanya, kita ngobrol seperti itu bukan saya istilahnya menggurui Ibu ya. Kita sama-sama mencari sesuatu atau solusi dari permasalahan yang kita temukan di dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu Mika sudah mengganggu waktunya, sudah berkenan untuk saya observasi di kelas. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan ya, assalamualaikum.